Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang judul strategi dakwah. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bu Guru absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir silahkan menjawab hadir dan juga hadiroh. Mas Akmal hadir. Mas Ipung, Pak Aziz, Mbak Rizky, Mbak Fira, Mbak Turni, Mbak Widya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir semua ya. Kita yaitu akan membahas tentang strategi dakwah, yaitu terdapat pada surat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Kita akan membahas bersama-sama. Silahkan anak-anak buka Al-Qur'annya. Nah, sudah dibuka semuanya. Mari kita membaca Quran Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 secara bersama-sama. Kita pelan-pelan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa'anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Nah, yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah diri terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Asy-Syu'ara ayat 214 diturunkan awal mula Islam di waktu Nabi Muhammad SAW. Strategi yang dilakukan Rasulullah menggalang kekuatan dari keluarga terdekat, sebab dukungan keluarga terdekat sangatlah penting, yaitu dalam mencapai kekuatan dalam kegiatan apapun, termasuk berdakwah secara menyeluruh ataupun secara luas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada keluarga. Pada surah Asy-Syu'ara ayat 215, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad yaitu berdakwah dengan menunjukkan sikap yang rendah hati, terutama kepada orang-orang orang-orang yang baru masuk Islam ataupun yang dinamakan mu'alaf. Jangan pernah bersikap sombong ataupun kasar kepada mereka. Dengan demikian hubungan kasih sayang dan juga simpati terjalin sesama mukmin berdasarkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syu'ara ayat 216, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu jika keluarga dekat ataupun karib, kerabat engkau hai Nabi tidak mengindahkan seruan engkau, janganlah risau. Katakan saja kepada mereka bahwa engkau terlepas diri atau tidak tanggung jawab. Nah, dari kedurhakaan dan juga keingkaran mereka itu, bahwa Allah mengancam sikap dan tindakan mereka yang menolak dakwah Rasul dengan azab yang sangat berat. Sebagai balasan dari perbuatan mereka, sesungguhnya tidak seorang pun yang dapat menghindari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa keimanan dan juga amal soleh yang dapat melepas dari azabnya. Yang selanjutnya kita akan membaca surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Silahkan anak-anak untuk membuka Al-Quran kembali dan kita akan membacanya bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdah bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Innaka kafainakal mustahzi'in. Nah, terjemah ayat 94 surat Al-Hijr adalah, maka sampaikanlah yaitu kepada Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, terjemahan surat 95 surat Al-Hijr yaitu, sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan para yang memperolok-olok engkau. Pembahasan dua surat tersebut yaitu surat Al-Hijr 94 merupakan ayat ataupun dalil yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara terang-terangan setelah Nabi Muhammad itu berdakwah secara bersembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nabi Muhammad secara terang-terangan berdakwah secara terang-terangan selama 20 tahun, 10 tahun di Mekah dan juga 10 tahun di Madinah. Pada terjemahan ayat, potongan ayat yaitu pada fasda, artinya dalam bahasa Indonesia adalah maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan. Terus pada kalimat bima tu'maru, artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala apa dalam bahasa Indonesia yaitu segala apa yang diperintahkan kepadamu. Yang selanjutnya pada wa'arid, artinya dalam bahasa Indonesia adalah berpalinglah. Pada an dalam bahasa Indonesia adalah artinya dari. Pada kalimat musyrikin artinya yaitu orang-orang yang musyrik. Potongan ayat yang kedua yaitu pada kalimat inna, terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah sesungguhnya. Pada potongan yang selanjutnya yaitu kafaina, terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah kami memelihara kamu Muhammad dari kejahatan. Yang terakhir yaitu pada mustahziin, terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang yang memperolok-olok engkau. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah diri dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka kelak akan mengetahui akibat-akibat. Surat Al-Hijr 94 sampai 96. Pada ayat yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar berdakwah secara terang-terangan, tidak bersembunyi-sembunyi lagi. Dikatakan kepada Rasulullah, tantanglah orang-orang musyrik itu, jangan engkau mempedulikan apa yang mereka katakan. Dan jangan engkau mempedulikan apa yang mereka katakan, jangan takut lagi kepada mereka yang menghalang-halangi engkau dalam menyiarkan agama Islam. Kami pasti selalu melindungimu. Sebagai ahli tafsir menafsirkan, berpalinglah dari orang-orang yang musyrik dan jangan engkau ajukan segala macam tindakan orang-orang musyrik yang telah mendustakan, mengolok-olok dan menentangmu. Janganlah tindakan mereka itu menghalang-halangimu dalam menyiarkan agama Allah, karena Allah memelihara dari gangguan mereka. Kota Mekah penuh dengan ledakan dan juga ancaman dari orang-orang musyrik. Setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, kemarahan dipicu oleh dakwah Nabi yang menjelaskan secara terang-terangan tentang kesesatan para penyembah berhala dan kesesatan orang-orang musyrik. Itu mengguncang hati mereka karena dianggap merusak tatanan hidup mereka, sehingga para kaum musyrik bersatu untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Hadis tentang strategi dakwah yaitu yang artinya dari Abu Burda berkata, Nabi SAW mengutus kakekku Abu Musa dan Muaz ke Yaman, lalu beliau berkata, hendaklah kamu berdua bersikap memberikan kemudahan, jangan mempersulit, dan hendaklah kamu berdua saling terbuka dan juga saling bersuka hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim yaitu memberi pelajaran kepada kita agar bersifat lemah lembut
apabila menghadapi masyarakat yang belum kita kenal. Nah, Rasulullah mengutus ke Yaman, beliau itu memberikan tuntunan kepada sahabat Abu Musa dan juga Mu'az agar diberikan kemudahan untuk kepentingan orang banyak. Masyarakat perlu dihibur dan jangan pernah sekali-kali menakut-nakuti mereka. Beliau juga berpesan kepada Abu Musa dan juga Abu Mu'az menjalin kerjasama dengan terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi. Apabila kita hendak berdakwah, kita harus memegang tuntunan Rasulullah dan mengamalkannya agar tujuan kita tercapai. Itu yang materi yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di WA Guru. Dan untuk tugas hari ini akan Bu Guru kirim setelah ini melalui WA Guru. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.